Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan penonton semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah Agile and Scrum akan memaparkan materi mengenai Scrum Value. Boleh di next? Dengan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Azarani Sofaliandri, lalu ada Lailatul Istianah, dan terakhir ada Jauza Aknafani. Oke, boleh di next? Nah, ini di materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Lail. Kepada Lail, dipersilahkan. Ya, sebelum kita membahas Scrum Values lebih jauh, kita mengenal dulu apa itu Scrum Value. Jadi, Scrum Value adalah salah satu metodologi manajemen proyek yang paling banyak digunakan. Scrum mendorong rasa tanggung jawab pribadi, menambah struktur pada proyek yang kompleks, dan menjaga pekerjaan tetap berjalan dengan stabil. Scrum juga sangat adaptif, dapat disesuaikan dengan hampir semua budaya atau situasi tempat kerja. Room ini dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan orang dan organisasi mengembangkan proses kerja yang spesifik dan sesuai dengan waktu dan konteksnya. Dalam kerangka Scrum, orang-orang membentuk kelompok-kelompok terorganisir seputar masalah atau tantangan bersama tanpa rencana atau instruksi eksternal yang dipaksakan kepada mereka. Boleh di next. Scrum value sendiri itu mempunyai 5 values atau 5 nilai, yaitu komitmen, fokus, keterbukaan, rasa hormat, dan keberanian. Dalam kerangka kerja Scrum, nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan perilaku individu dan tim yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Scrum ini lebih dari sekedar aturan dan prinsip-prinsip manajemen. Jadi meskipun nilai-nilai ini tidak diciptakan sebagai bagian dari Scrum dan tidak eksklusif untuk Scrum saja, nilai-nilai ini memberikan arahan pada pekerjaan, perilaku, dan tindakan dalam Scrum. Nilai-nilai Scrum mendorong perilaku orang yang menerapkannya. Dalam konteks Scrum, keputusan-keputusan kita, langkah-langkah yang kita ambil, cara kita memainkan permainan, praktik-praktik yang kita sertakan, dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam Scrum, semuanya harus memperkuat nilai-nilai ini, bukan mengurangi atau melemahkannya, baik itu menyangkut aspek proses atau aspek pengorganisasian diri dari Scrum. Boleh di next. Nah, kita masuk ke value yang pertama, yaitu komitmen. Tim berkomitmen pada kemajuan bersama dan mampu menetapkan serta konsisten dengan tujuan yang realistis. Ini bentuk tekad anggota tim untuk mencapai tujuan sprint maupun tujuan tim secara keseluruhan. Komitmen mencerminkan tanggung jawab penuh bukan hanya terhadap tugas individu, tetapi juga Komitmen mencerminkan tanggung jawab penuh bukan hanya terhadap tugas individu, tetapi juga terhadap keberhasilan bersama. Komitmen ini terlihat dari perannya masing-masing. Ada product owner, yaitu berdedikasi membuat keputusan yang tepat untuk memaksimalkan nilai produk, bukan sekedar menyenangkan stakeholder. Terus ada Scrum Master, ini konsisten menjaga struktur Scrum, tidak melonggarkan sprint saat ada tekanan, serta menghilangkan hambatan yang tidak bisa diselesaikan tim. Lalu ada Development Team, ini menunjukkan komitmen dengan menghasilkan increment sesuai definisi done, bukan sekadar terlihat selesai. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Z. Baik, nah ini nilai Scrum yang kedua ya. Di sini ada fokus. Di sini intinya fokus itu kita atau sebuah tim itu mengutamakan hal yang paling penting untuk dicapai pada saat itu, entah mungkin mendapat proyek baru atau yang lainnya gitu ya. Tapi bukan berarti tim itu nggak mikirin masa depan. Tapi maksudnya di sini adalah jangan sampai pikiran ke depan itu bikin sebuah tim itu lupa sama target yang udah ada di
depan mata gitu. Nah, di sini ada bentuk fokus dalam Scrum, di sini ada empat. Yang pertama ada sprint goal, yaitu di sini tujuan utama dalam satu sprint, di mana satu sprint ini adalah selama maksimal 4 minggu. Lalu ada juga daily scrum yang mana di sini fokus pada progres harian menuju sprint goal. Lalu juga ada product goal, yaitu arah fokus jangka panjang lintas beberapa sprint. Dan yang terakhir di sini ada time boxing, di mana time boxing ini adalah berperan untuk menjaga tim tetap pada prioritas pada saat eh, mengerjakan sesuatu gitu. Bukan hal yang belum tentu dibutuhkan atau dalam eh, fokus ini ada prinsip yang namanya yakni atau you ain't gonna need it gitu. Nah, lalu selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada openness atau keterbukaan. Maksudnya di sini keterbukaan intinya itu ya adalah sebuah tim itu membernya atau isinya itu harus saling transparan, jujur, dan terbuka satu sama lain. Bukan cuma terbuka soal kerjaan atau progres dari sebuah proyek atau progres dari sebuah kerjaan aja, tapi juga soal kendala dan kondisi pribadi yang bisa mempengaruhi eh, pekerjaan tim itu gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya harus saling terbuka dan harus saling komunikasi dengan baik gitu. Lalu di sini keterbukaan juga bisa terlihat gitu dalam beberapa aspek ya. Yang pertama itu kolaborasi lintas peran, disiplin dan fungsi tanpa aturan kaku, lalu ada kerjasama dengan stakeholder, pengguna dan lingkungan lebih luas, ada juga saling memberi feedback dan belajar satu sama lain, dan yang terakhir di sini kesiapan menerima perubahan yang datang terus-menerus dan tidak terduga. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya di sini ada value yaitu respect atau rasa hormat ya. Yang di sini berarti memperlakukan semua orang secara setara tanpa memandang usia, pendidikan, status sosial dan lain-lainnya. Lalu respect ini juga tentang menghormati dan memahami pelanggan atau customer dari sebuah tim ya atau dari uh, kita sendiri gitu dan pemangku kepentingan agar lebih siap untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Terus juga menghormati juga berarti menghormati keputusan dan pendapat orang lain meskipun kita nggak setuju atau mungkin kita punya pendapat yang oposisi gitu sama mereka. Lalu juga rasa hormat memungkinkan komunikasi yang lebih baik antar anggota dari berbagai peran serta kemampuan untuk menerima kritik yang membangun tanpa membiarkannya memengaruhi ego satu sama lain di dalam tim tersebut. Oke, boleh di next yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah courage atau keberanian. Nah, jadi di sini setiap anggota tim itu harus berani untuk menghadapi sesulit apapun tantangan yang ada dan percaya bahwa masalahnya akan terselesaikan. Nah, dengan keberanian ini juga diharapkan setiap anggota tim ini bisa mengungkapkan pendapat, ide, saran ataupun kritik yang mana di luar ide tersebut benar ataupun salah, yang penting udah berani mengaspirasikan. Dan ini keberanian ini membuat tim bisa berkembang dan juga berinovasi. Oke, jadi setelah 5 value Scrum tadi, yang mana fondasi untuk sebelum kita mempelajari Scrum itu, nah di sini ada implementasinya. Contohnya ada di sebuah tim digital marketing di perusahaan startup yang ditugaskan meluncurkan suatu campaign baru untuk produk baru dalam 2 minggu. Nih, untuk implementasi komitmen, yang mana semua anggota sepakat menyelesaikan tugas sesuai peran, ada yang ngurus desain, copywriting, ads, dan juga mereka saling membantu dan dan komitmen pada tugasnya masing-masing. Yang kedua ada fokus, yang mana selama 2 minggu tim hanya fokus pada kampanye ini tanpa terdistraksi sama sekali. Lalu ada openness ataupun keterbukaan, yang mana kalaupun ada masalah ataupun ada keterlambatan, tim yang satunya akan dengan jujur mengabarkan ke tim yang lainnya agar bisa saling menyesuaikan dan saling adaptif gitu. Lalu selanjutnya ada respect, yang mana semua orang itu dihargai, termasuk usulan anak magang baru yang memiliki mungkin ide-ide yang masih fresh gitu. Terus ada courage atau keberanian, yang mana setiap tim ini harus berani untuk mulai dari berpendapat, terus mengubah strategi kalau misalnya ada masalah, pokoknya saling berani untuk berdiskusi demi kepentingan proyek ini. Oke.
Oke, kesimpulannya adalah setiap member harus berani menghadapi semua tantangan, terus juga berani berpendapat, terus saling menghargai, dan juga dengan semua yang tadi sudah kita sampaikan, itu bisa membuat tim berkembang dan juga bisa berinovasi dengan nyaman. Oke, ini adalah referensi-referensi dari materi pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.